Hidung mandi. Nanti mata dulu. Mandi. Hidung mandi. Nanti mata dulu. Mandi. Ada beberapa peluang yang bisa digunakan. Maka pada kali ini kita membahas itu dengan narasumber yang telah bergabung pada sore hari ini. Nah, di sini pada awalnya narasumber yang akan kita ajak untuk berdiskusi itu ada dua, tapi mohon maaf untuk yang satunya yang berasal dari Madinah untuk hari ini beliau izin tidak bisa hadir karena ada uzur yang tidak bisa beliau tinggal, sekaligus juga karena bertepatan dengan sholat Jumat. Jadi pada pertemuan kali ini tidak bisa mengikuti. Jadi di sini tapi kita tetap bisa membahas ini dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Ali Subhan, Dr. Ali Subhan MA. Saya bacakan dulu profil dari narasumber. Nama Dr. Ali Subhan MA, tempat tanggal lahir Demak 29 September 1976, alamat Margorejo Margoyoso Pati, riwayat pendidikan Matoliul Falah Kajen, lulus tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Internasional Afrika di Sudan tahun 2006, kemudian S2-nya di Ma'had Khartoum Ad-Dawli, Khartoum International Institute for Arabic Language, yang diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian S3, melanjutkan S3 di Universitas melanjutkan S1 di pada tahun Universitas Internasional Afrika di Sudan tahun 2006. Kemudian S2-nya di Ali Subhan. Kami mengucapkan terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Ya. Untuk selanjutnya, langsung saja kita akan masuk ke dalam topik tentang tantangan menghadapi peluang dan tantangan pada pendidikan pada masa COVID-19 seperti sekarang. Saya mengawali dulu untuk bertanya kepada Bapak Ali Subhan. Untuk kali ini, untuk pada masa sekarang ini, sebenarnya bagaimana pelaksanaan pendidikan pada ini, pendidikan pada harusnya kita laksanakan, nanti bisa dijelaskan oleh beliau. Kepada beliau, Bapak Ali Subhan, waktu saya persilahkan. Kokonya dulu terus susunya terus campur pakai sendok. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ada ganggu aku tak yang kami hormati bapak-bapak dosen, khususnya Bapak DPL KKN,
yang kami banggakan para mahasiswa mahasiswi KKN IPMAFA periode 2020. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat mengikuti seminar dengan tema atau yang berkaitan dengan tantangan dan solusi pembelajaran jarak jauh, biasa disingkat dengan PJJ. Semoga seminar pada sore ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembelajaran jarak jauh, bahwa munculnya yang di atas itu harus apa manja. tentunya dengan tidak bolehnya keluar rumah, dengan adanya lockdown atau di rumah saja, berpengaruh kepada pendidikan jarak jauh. Pemerintah membuat aturan kaitannya dengan pendidikan jarak jauh, karena semua murid, semua guru berada di rumah. Nah, bagaimana pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik, ilmu-ilmu dapat ditransfer ke siswanya dengan baik, maka dari pemerintah mempunyai ide, mempunyai aturan berupa pendidikan jarak jauh atau PJJ ini. Perubahan kebijakan pendidikan diatur dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 2020 ya, yang edaran itu beredar pada tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Isi dari surat edaran Mendikbud tersebut satu, tentang pembatalan UN 2020. Kemarin tidak ada UN karena ada edaran dari pemerintah. Yang kedua tentang proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau PJJ. Ya, karena muridnya ada di rumah, gurunya ada di rumah, semua ada di rumah. Pembelajaran biar tetap jalan melalui edaran dengan cara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Isi edaran yang nomor 3, ujian sekolah daring. Ujian kemarin pembelajaran ya semuanya daring. Kenaikan kelas, penerimaan peserta didik baru (PPDB),
dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan semua dilakukan berdasarkan surat edaran dari Mendikbud. Dari surat edaran itu muncullah satu, yang pertama PJJ pengganti tatap muka. Jadi yang asalnya murid-muridnya berangkat ke sekolah menerima materi dengan tatap muka dengan gurunya, dapat diskusi secara langsung, berinteraksi secara langsung di sekolahan. Karena kondisi ini, maka PJJ menjadi penggantinya. Pembelajaran tetap jalan, namun antara guru dan murid tidak bisa tatap muka. Yang kedua, rumah menggantikan sekolah. Yang ketika sekolah di situ ketemu teman-temannya di sekolahan rame-rame, berubah, digantikan ada di rumah masing-masing. Gurunya di rumahnya sendiri, muridnya di rumahnya sendiri. Yang ketiga, fasilitas internet menggantikan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolahan di situ ada papan tulis, media-media pembelajaran yang berada di dalam kelas, meja, kursi, dan lain sebagainya, fasilitas sarana-prasarana digantikan dengan fasilitas internet. Buku-buku yang bisa diambil atau dibaca di perpustakaan, materi-materi yang bisa dilihat di perpustakaan digantikan dengan fasilitas internet, yaitu bacaan-bacaan yang sudah di-upload di media internet pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita masuk ke definisi pembelajaran jarak jauh. Apa itu pembelajaran jarak jauh atau PJJ? PJJ adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), dan atau menggunakan teknologi lainnya, dan atau berbentuk pembelajaran terbatas. Jadi PJJ itu pembelajarannya satu terbuka, artinya siapapun dapat mengikuti pembelajaran itu. Terbuka untuk siapapun dapat mengikuti pembelajaran. Tidak bisa dibatasi. Dengan pembelajaran PJJ bisa diikuti oleh siapapun. Yang kedua, belajar mandiri. Nah, dengan PJJ, pembelajaran yang jarak jauh, muridnya harus belajar mandiri, harus kreatif sendiri untuk membaca materi-materi yang sudah diberikan oleh gurunya, untuk membaca bahan-bahan ajar, materi-materi pendukung yang ada di internet atau yang sudah disiapkan oleh gurunya atau pendidiknya. PJJ ini juga pembelajaran yang tuntas dengan memanfaatkan teknologi, artinya tuntas dalam pembahasan sesuai target, tujuan yang diinginkan atau kompetensi yang diinginkan oleh sekolah atau oleh kurikulum itu sendiri. Dituntaskan semua, dilaksanakan semua melalui teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Evaluasinya pun ada di situ. Akhirnya memunculkan nilai. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran seadanya, pembelajaran apa adanya, tidak, tapi tetap bisa tuntas sesuai dengan kompetensi yang
yang diinginkan. Tidak asal pembelajaran, namun juga diikuti oleh evaluasi yang akan memunculkan nilai untuk mengukur keterserapan ilmu dari gurunya ke murid. Itu titik tekan dari pembelajaran jarak jauh, yaitu terbuka, mandiri, dan ketuntasan melalui TIK. Tujuan pembelajaran jarak jauh PJJ yang dilakukan masa pandemi mempunyai tujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dalam pembelajaran. Jadi PJJ ini layanan pendidikan atau pembelajaran untuk para murid-murid, untuk para guru yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Tetap tersampaikan walaupun pembelajarannya jarak jauh. Ilmu tetap diserap oleh siswanya walaupun tidak berhadapan antara guru dan murid. Sekarang efektivitas pembelajaran jarak jauh. Efektif enggak pembelajaran? Ini ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi ini. Pertama, 76,6% siswa tidak senang belajar di rumah. Artinya merasa kesulitan mengerjakan berbagai tugas secara jarak jauh. Jadi merasa susah mengerjakan tugas-tugas dari gurunya ketika berada di rumah. Karena di rumah banyak pekerjaan lain, sehingga sangat susah untuk mengerjakan tugas dari gurunya, PR dari gurunya yang dilakukan atau dikerjakan di rumah. 76,6%. Ini banyak sekali yang merasa tidak senang belajar di rumah. Ada 23,3% siswa senang belajar di rumah. Samponya yang mana? Ada juga yang senang di rumah daripada pergi ke sekolah. Nah, ini alasannya tidak perlu bangun pagi selama belajar di rumah dan tidak perlu memakai seragam. Jadi kalau pengen ketika ada pembelajaran di rumah nggak harus bangun pagi-pagi, mandi, pakai seragam. Tapi ketika mulai pembelajaran tinggal mengaktifkan medianya, pembelajaran bisa dilakukan. Kalau pembelajaran di sekolahan, pagi-pagi harus bangun, mandi, pakai seragam dan seterusnya, dianggap itu sangat ribet. Jadi dari hasil penelitian 23,3% siswa lebih senang belajar di rumah daripada di sekolah. Yang ketiga 53,6% siswa tidak memiliki fasilitas WiFi di rumah. Nah, ini karena faktor ekonomi dan dianggap tidak atau bukan kebutuhan primer. Dia untuk kondisi tertentu ya secara ekonomi yang
yang sulit, yang susah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk membeli pulsa atau apalagi wifi ya sangat susah sekali, tidak bisa mengikuti aktivitas pembelajaran jarak jauh karena faktor ekonomi. Dan masih banyak juga orang tua yang menganggap pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan kebutuhan primer. Jadi dianggap tidak penting beli pulsa untuk anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Dianggap pemborosan, sia-sia, khawatir akan digunakan untuk kegiatan atau main game atau nonton hal-hal yang tidak perlu daripada mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi orang tua kurang begitu mendukung karena tidak atau belum menganggap sebagai kebutuhan primer. Nah ini semua ini ya hasil survei KPAI tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ terhadap 1.700 siswa SD, SMP, dan SMA di 20 provinsi, 54 kabupaten kota di Indonesia ya, terkait dengan apa ini pandemi ini pada 13 sampai 20 April. Jadi data ini dari hasil penelitian, tidak asal menduga, tidak, tapi valid dari survei atau hasil penelitian. Data lain yang menjelaskan kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh, 95,4% menggunakan HP ketika PJJ mata sakit dan kelelahan. Nah, ini ada yang 95,4% itu pembelajaran jarak jauh yang menggunakan HP menjadikan mata sakit, lelah, ya, sebenarnya mengganggu aktivitas yang lain. 79,9% menyatakan bahwa PJJ berlangsung tanpa interaksi. Jadi ada pembelajaran PJJ tapi enggak vakum, enggak hidup suasana. Muridnya hanya mendengarkan saja, tidak ada timbal balik, diskusi, pertanyaan, dan lain sebagainya. Gurunya ceramah. Jadi ini 79,9% pembelajaran PJJ jadi tidak tanpa interaksi. Jadi vakum, diskusinya tidak. Bentuk interaksi ya di PJJ ini 87,2% chatting. Semua 87,2% yang chatting, ada 87,2% chatting, 20,2% Zoom meeting, 7,6% pakai WA, 7,5% pakai telepon. Ini interaksinya. 42% mengaku tidak punya kuota internet. 15,6% tidak memiliki peralatan PJJ yang memadai, tidak punya laptop atau HP yang memadai untuk belajar secara daring. Ini kondisi siswa. Kondisi gurunya hanya 8% guru yang terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital. Artinya ketika pembelajaran PJJ yang bermasalah tidak cuma siswanya, gurunya pun bermasalah dalam penggunaan keterbiasaan dalam pembelajaran berbasis digital. 9,6% belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Jadi ya tidak pernah sama sekali bagaimana pembelajaran akan
berhenti 99,6%. 82,2% sebatas menggunakan WA, Line, IG, dan FB. Hanya 8,8% guru memberikan tugas berbeda kepada siswa dengan keterbatasan fasilitas PJJ. Jadi artinya kelemahan pembelajaran PJJ tidak cuma dialami oleh siswa, guru pun mengalami hambatan-hambatan atau kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan PJJ. Beberapa keunggulan PJJ, yang pertama tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi pembelajaran PJJ ini tidak ada batasnya ruang, tidak ada batas ruang. Seluas-luasnya, dimanapun tempatnya, ya, waktunya kapan saja bisa dilaksanakan. Mau sore, mau siang, mau malam, ya, asal sesuai dengan kesepakatan antara murid dan gurunya atau mahasiswa dan dosennya, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya ilmu dapat diserap kapan saja, pengetahuan dapat dimiliki kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau sekolah ya hanya ketika sekolah saja, waktu pagi sampai siang itu saja. Tapi dengan PJJ dapat mempelajari banyak ilmu tanpa ada terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, terbuka untuk semua. Jadi dengan pembelajaran PJJ terbuka untuk siapapun yang mempunyai keinginan untuk mengikuti seminar, pelatihan, mengikuti tentang pembelajaran, kursus, les, dan lain sebagainya, dapat dilakukan dengan PJJ. Ini keunggulannya. Ya, yang satu gurunya ada di Jakarta, muridnya ada di Pati, gurunya dosennya ada di Jogja, muridnya ada di Pati, dan seterusnya. Dosennya ada di Imava, siswanya ada di luar, mahasiswanya ada di luar Jawa. Bisa terbuka untuk siapa saja, tidak dibatasi oleh waktu. Hemat tenaga dan biaya. PJJ ini secara tenaga hemat, karena gurunya atau dosennya tidak perlu datang ke sekolah, tidak perlu capek-capek berdiri menerangkan, menjelaskan, bawa tasnya capek-capek. Hemat tenaga dan juga hemat biaya. Dosennya, gurunya tidak mengeluarkan biaya untuk pergi ke kampus, untuk pergi ke sekolahan, transportasi, makan, dan lain sebagainya. Hemat, cukup di rumah, bisa kumpul keluarga, makan di rumah, tidak mengeluarkan biaya transportasi. Ini keunggulan yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Jadi dengan PJJ maka pemerataan akses, artinya siapapun bisa mengakses pembelajaran ini. Di luar negeri pun bisa mengikuti. Tidak cuma yang ada di lokal, nasional, bahkan di internasional dapat mengakses materi pembelajaran yang ada. Misalnya bisa mengikuti pembelajaran yang di Amerika, di Inggris, ya, di Australia, Korea, Jepang, dan lain sebagainya, asal bisa mengikuti bahasanya. Bisa. Di Arab, asal bisa mengikuti bahasanya. Dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya akses yang mudah, maka pengetahuan pun akan didapat, ilmu akan didapat dengan sangat mudah sekali, sehingga kualitas pendidikan akan meningkat, akan semakin baik. Tidak hanya mengandalkan gurunya yang terbatas, hanya beberapa guru misalnya,
tapi bisa belajar dengan siapapun, dengan orang-orang hebat yang ada di dunia. Nah, ini keunggulan PJJ. Sekarang tantangan dari keunggulan itu tentunya mempunyai tantangan pembelajaran jarak jauh. Di antara tantangan pembelajaran jarak jauh, satu, fasilitas tidak merata. Artinya tadi disampaikan hasil penelitian tadi bahwa tidak semua siswa itu mempunyai fasilitas untuk PJJ, tidak punya HP, tidak punya laptop, ya, atau karena kondisinya di jauh, ya, tidak ada sinyal, ya, terhambat sinyalnya. Jadi fasilitas kurang merata dengan PJJ. Nah, ini tantangan. Ya. Tantangan orang tua harus mengeluarkan uang untuk beli HP atau laptop, ya, yang HP-nya pun harus HP yang standar untuk bisa pembelajaran PJJ, tidak asal HP. Laptopnya pun begitu, tidak asal, harus yang standar yang bisa dilakukan untuk pembelajaran jarak jauh. Tantangan berikutnya, tidak semua guru melek TIK. Gurunya pun bermasalah. Guru-guru yang kurang perhatian dengan teknologi, HP-nya pun masih jadul, ya. HP-nya bagus misalnya, tapi HP-nya hanya sekedar untuk SMS, untuk WA, tidak digunakan atau tidak mau mengikuti perkembangan TIK, teknologi, bahwa HP selain berfungsi untuk komunikasi, WA, SMS, telepon, bisa untuk sebuah pembelajaran. Nah, ini sangat masih susah sekali. Bahkan dari hasil penelitian tadi, justru tantangan ini, antara tantangan yang dihadapi murid dan guru, lebih berat gurunya. Kalau murid mungkin asal diarahkan akan cepat untuk bisa beradaptasi, tapi gurunya belum tentu secepat murid-muridnya. Justru kalau menurut saya, gurunya yang akan menjadi tantangan lebih besar daripada murid-murid. Tidak semua siswa disiplin dan mandiri. Artinya, dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, siswa itu kadang ikut tapi telat, ikut tapi di samping ngerjain apa, tiduran sambil nonton, ya. Jadi tidak disiplin dan tidak mandiri, tidak bisa aktif sendiri untuk mencari bahan-bahan diskusi, materi tambahan atau materi pendukung dalam materi tertentu. Nah, ini tantangan juga, karena muridnya tidak diawasi oleh gurunya. Dia ada di rumah, apalagi kalau misalnya orang tuanya sibuk, tidak sempat mengontrol, tidak sempat mengawasi, membimbing anaknya, nyala, HP-nya nyala, aktif, tapi tidak untuk mengikuti PJJ, melakukan kegiatan yang lain, nonton, main game, dan lain sebagainya. Ini tantangan juga, kedisiplinan dan kemandirian siswa. Tantangan berikutnya, bahan atau metode yang tersedia belum sepenuhnya mendukung PJJ. Jadi, diakui atau tidak, ya, bahan-bahan atau metode yang tersedia, misalnya yang disediakan oleh pemerintah ini sendiri,
atau metode media dan lain sebagainya itu sepenuhnya belum mendukung PJJ, belum mendukung. Jadi yang ada kemarin itu ya hanya sebatas apa? Hanya sebatas yang penting ada, tapi bahannya belum maksimal, metodenya pun belum maksimal, yang asal ada. Jadi masih ada tantangan, masih ada masalah kaitannya dengan PJJ ini yang berkaitan dengan bahan dan metode yang tersedia. Selanjutnya, tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya. Tadi saya sampaikan termasuk tantangannya, tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya. Karena apa yang diterima, materi yang diterima oleh anaknya itu belum tentu orang tuanya pun paham atau menguasai atau mampu untuk mengikuti sehingga dapat membimbing anaknya. Itu kaitannya dengan apa? Keilmuan. Mungkin orang tuanya pendidikannya sangat terbatas, sehingga tidak akan bisa mengikuti ilmu-ilmu yang diterima oleh anaknya. Bahasa Inggris, misal matematika, itu repot. Orang tua tidak bisa mendampingi apa? Itu kaitannya dengan keilmuan. Belum kaitannya dengan waktu, orang tua sibuk kerja, cari nafkah, nggak akan ada waktu untuk mendampingi anaknya. Ya, akhirnya anaknya tidak bisa memaksimalkan media yang untuk PJJ dengan baik karena kurang adanya pendampingan dari orang tuanya. Yang terakhir tantangannya adalah kurikulum tidak sesuai dengan keadaan COVID, darurat COVID. Jadi kurikulum yang ada itu kurikulum yang seharusnya dilakukan, dipraktekkan, diberikan dalam kondisi normal. Standarnya, kompetensi yang diinginkan itu kondisi normal. Dengan adanya COVID ini, maka perlu penyesuaian kurikulum. Kurikulumnya pun harus disesuaikan dengan kondisi COVID atau kondisi pembelajaran jarak jauh. Harus disesuaikan kurikulumnya. Standarnya harus disesuaikan. Harus disesuaikan karena medianya berubah, kondisinya berubah, tentunya komponen-komponen kurikulum pun harus ikut mengikuti kondisi atau yang ada. Nah ini belum disesuaikan dengan baik kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Ini beberapa tantangan. Nah, mungkin banyak lagi tantangan yang lain yang kaitannya dengan PJJ. Selanjutnya solusi dari beberapa tantangan tadi memunculkan beberapa solusi. Solusi pertama, SK Mendikbud nomor 719 bahwa pembelajaran tatap muka diperbolehkan bagi zona hijau. Jadi dari tantangan permasalahan tadi yang muncul itu, yang muncul begitu banyak tadi, sudah mulai ada solusi. Yaitu apa? Kemarin baru saja Mendikbud mengumumkan bagi daerah yang zona hijau boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, walaupun dengan syarat asal disetujui oleh provinsi, pemerintah provinsi, gubernur disetujui oleh bupati disetujui oleh satuan pendidikan atau di sekolahan masing-masing. Artinya ada proses, ada protokol untuk menghadapi COVID dalam
atau kaitannya dengan pembelajaran. Dari kekurangan kelemahan ya, kelemahan tadi, maka ada sedikit pencerahan dari SK Mendikbud dibuka untuk daerah yang zona hijau. Itu boleh pembelajaran dengan tatap muka, maka sedikit banyak kendala-kendala tadi ya yang tadi saya jelaskan dapat terminimalisir. Yang kedua solusinya ya, gadget atau jaket dan internet menjadi sebuah kebutuhan. Jadi bahwa dengan hambatan atau kendala tadi yang dijelaskan, bahwasanya melihat manfaat juga ya, manfaat pembelajaran yang menghadapi era sekarang, bahwa internet, media pembelajaran teknologi TIK itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi tidak sebagai pelengkap lagi, memang sudah menjadi kebutuhan. Sekarang banyak buku-buku yang sudah di PDF, ya, buku-buku yang sudah didigitalkan. Di situ dapat diakses melalui internet. Informasi, pengetahuan yang begitu banyak dapat diakses melalui internet. Maka agar bisa mengikuti keilmuan yang berkembang, itu harus memenuhi kebutuhan internet atau kebutuhan teknologi. Mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Tidak boleh meninggalkan teknologi. Tidak boleh jauh dari teknologi. Jadi kita mau lari kemana, teknologi ini akan selalu muncul, akan mengejar kita. Ya, harus kita hadapi, harus kita ikuti dengan baik, sehingga dalam aktivitas kegiatan apapun dapat disandingkan, dapat diikuti dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, pelatihan untuk guru. Jadi tadi ternyata termasuk kelemahan PJJ itu adalah kelemahan guru yang belum begitu melek dengan teknologi. Maka perlu adanya pelatihan untuk guru, untuk dosen ya, tentang apa? Tentang perkembangan teknologi, tentang pentingnya teknologi, tentang gencarnya teknologi. Itu dimulai dari pengetahuan situ, sehingga pembelajaran pun membutuhkan teknologi. Dengan adanya teknologi kaitannya dengan pembelajaran, perlu pelatihan atau mempelajari aplikasi untuk pembelajaran yang berbasis teknologi. Itu para guru harus mengikuti itu, para dosen harus mengikuti itu. Kalau tidak, malah akan ketinggalan dengan para murid-muridnya, ketinggalan para mahasiswanya. Mahasiswa murid bisa membaca dengan leluasa tema yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan oleh gurunya atau dosennya melalui teknologi, melalui internet. Kalau dosen gurunya tidak mengikuti, maka akan terjadi ketidakimbangan antara murid dengan guru atau mahasiswa dengan dosen. Solusi yang keempat, guru lebih kreatif mengolah materi dengan menggunakan teknologi. Jadi dengan teknologi guru lebih kreatif mengolah materi. Ya.
pakai animasi-animasi sehingga muridnya jadi tertarik, jadi senang mempelajari materi dengan kreativitas gurunya. Media-media atau strategi-strategi yang digunakan oleh guru dengan materi dalam menyampaikan materi menggunakan teknologi lebih mudah, lebih menyenangkan dan lebih kreatif. Artinya tidak hanya sekedar gambar, tapi bisa dilengkapi dengan video, suara, dan lain sebagainya. Jadi menuntut untuk guru lebih kreatif sehingga muridnya pun senang dalam mempelajari atau belajar materi, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak males, tapi muridnya akan selalu semangat dengan kreativitas gurunya yang menggunakan pembelajaran teknologi. Solusi selanjutnya memberikan batasan waktu yang sesuai dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas. Artinya perlu batasan waktu, ya. Perlu adanya batasan waktu, tidak diserahkan bebas kapan saja pembelajaran itu berjalan, pengumpulan tugas kapan saja, tidak. Walaupun pembelajaran pakai jarak jauh, namun kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan pengumpulan tugas harus jelas waktunya. Harus jelas waktunya, tidak asal atau mudah berubah seenaknya gurunya, tidak. Tapi harus dibatasi waktu, harus dibatasi pengumpulan tugas. Targetnya pun harus dibatasi, tujuannya pun harus jelas, dan lain sebagainya. Solusi selanjutnya, motivasi dari orang tua sangat membantu. Artinya orang tua pun harus memahami. Jadi perlu adanya edukasi buat orang tua yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi ini menuntut anak-anak juga belajar dari jarak jauh. Dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dapat didapatkan di sini melalui internet. Itu orang tua harus dikasih tahu, sehingga orang tua tidak berpikiran negatif kalau dikasih HP nanti akan begitu. Orang tua pun dikasih pemahaman. Nah, dengan memberikan edukasi, pemahaman kepada orang tua, maka orang tua pun akan memberikan motivasi kepada anaknya, membantu anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, mengawal anak-anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau orang tuanya tidak punya motivasi sama sekali, ya berhenti. Pembelajaran akan berhenti, anaknya tidak bisa mengikuti seperti teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, pihak sekolah menyusun kurikulum khusus untuk PJJ. Jadi harus kurikulumnya harus mengikuti perkembangan, mengikuti kondisi. Karena ini pembelajaran jarak jauh, maka kurikulumnya harus mengikuti standar kurikulumnya, mengikuti komponen kurikulumnya harus mengikuti. Tidak memakai kurikulum yang dalam kondisi normal. Jadi harus disesuaikan kurikulum yang dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Terus diolah lagi, ya, di kurikulumnya ditelaah lagi, dilihat lagi, disesuaikan dengan pembelajaran jarak jauh. Solusi selanjutnya, memperbanyak sumber atau bahan ajar berbentuk digital. Jadi karena keterbatasan bahan ajar atau buku,
muridnya ada di rumah, gurunya ada di rumah, maka perlu memperbanyak sumber atau bahan ajar yang berbentuk digital yang sudah di PDF-kan, nanti dikirim ke murid-muridnya untuk dibaca, untuk apa? Sebagai bahan ajar, materi tambahan, pendalaman dan lain sebagainya, sehingga muridnya tidak terbatas pada materi atau PowerPoint yang disampaikan oleh dosennya atau gurunya, tidak sebatas itu, namun dikasih referensi utama yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam diskusi. Ditambah referensi pendukung, buku-buku yang untuk mendukung pemahaman, melengkapi pelajaran yang telah atau yang sedang diajarkan pada semester itu, pada hari itu, atau pada minggu. Jadi harus berbanyak bahan ajar dan berbasis apa? Jadi guru-gurunya atau dosen-dosennya mempersiapkan bahan-bahan. 1 minggu atau 1 semester awal itu sudah memberikan semua PowerPoint-nya, sudah menyiapkan modulnya, sudah menyiapkan materinya, bahan evaluasinya, tugas-tugasnya, bentuk penilaiannya, dan lain sebagainya. Itu sudah terbuka dari awal, kelihatan dari awal, sudah ditawarkan sama mahasiswanya atau sama siswa dan siswinya. Kompetensi yang diinginkan apa, targetnya apa, dan seterusnya sudah jelas dari awal. Maka dengan demikian maka pembelajaran akan berjalan dengan baik, akan memuaskan, ya, karena bahan ajar yang sudah tersedia. Namun siswanya atau mahasiswanya pun harus kreatif, harus banyak membaca. Percuma dosennya sudah ngasih PowerPoint awal sampai akhir, sudah ngasih bahan modul, sudah ngasih media-media, buku-buku pendukung, buku utama. Tapi kalau nggak dibaca sama aja. Jadi mahasiswanya sudah baca, muridnya sudah baca. Ketika pembelajaran dimulai, yang muncul adalah diskusi. Atau yang muncul adalah mengkaji sebuah kasus, berangkat dari teori yang sudah dikirim atau sudah diberikan para gurunya, sudah dibahas sebelumnya. Jadi selanjutnya sudah tidak berbicara teori lagi, tapi sudah dibawa ke permasalahan yang muncul, problem yang muncul, keadaan yang muncul. Sudah ke sana. Sudah tidak berbicara teori lagi. Sudah bagaimana prakteknya. Bagaimana ketika ada permasalahan seperti ini, solusinya bagaimana. Jadi sudah lebih maju lagi, ya, lebih tinggi lagi tingkatannya daripada belajar tatap muka. Kalau tatap muka, mahasiswanya mendapatkan materi pada saat itu, gurunya memberikan materi pada saat itu, mahasiswanya presentasi pada saat itu, waktunya habis. Sudah tidak kebagian waktu untuk menganalisis kasus, meneliti sebuah kasus, ya kan, mempraktekkan teori dan lain sebagainya, sudah habis waktunya. Maka ini PJJ atau dikembangkan lagi istilahnya, mungkin tidak PJJ tapi pembelajaran yang pakai digital, tidak sekedar pembelajaran jarak jauh tatap muka, tidak, tapi dapat dikembangkan lagi dengan e-learning, ya, e-learning, pembelajaran yang pakai internet, pakai digital. Tidak hanya sekedar dari tatap muka pindah ke PJJ, tidak.
tapi PJJ ini mengarah kepada e-learning sehingga kualitas mahasiswa dan muridnya semakin bagus karena bentuk-bentuk pembelajaran yang melalui digital itu dapat merangkum, mengambil, mempelajari ilmu-ilmu yang banyak sekali dari internet atau dari digital, dari media-media sosial. Nah, untuk melaksanakan atau untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis teknologi perlu merubah mindset, pola pikir harus dirubah agar kita, guru, dosen, murid, orang tua dapat mengikuti perkembangan zaman yang semua sudah berbasis teknologi. Sekarang kita tidak bisa menghindar dari teknologi. Kita mau pesan makanan ada GoFood, Gojek, ya, kita mau semua dilayani dengan teknologi. Jadi kita tidak bisa menghindar, merubah mindsetnya. Jadi transformasi digital bukan pilihan namun keharusan. Jadi transformasi digital sekarang, teknologi sekarang ini bukan pilihan tapi keharusan. Kita harus siap. Kalau nggak siap akan tergilas oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat berjalan. Kita harus mengikuti, tidak boleh tidak, harus mengikuti. Jadi contoh-contoh semuanya, contoh-contoh kecil. Pelayanan di instansi-instansi, di rumah sakit, di supermarket, semua berbasis teknologi. Teknologi semua. Iya. Kita harus mengikuti. Tanggal 3 bahkan atau juga termasuk di dalam pembelajaran ini juga harus kita mengikuti, memakai digital. Kalau enggak akan ketinggalan siapa. Yang selanjutnya transformasi digital merupakan tuntutan. Sudah tuntutan, tidak boleh tidak. Kalau hanya tatap muka mengasih materi itu di internet sudah ada semua yang diajarkan gurunya, dosennya disampaikan di internet sudah ada semua. Jadi kebutuhan tatap muka kalau hanya sekedar menyampaikan materi yang materi itu sudah ada di internet itu kan kemanfaatannya kurang. Harus ditingkatkan lagi dengan mengikuti tuntutan, yaitu mengikuti transformasi digital. Ini sudah tuntutan, sudah wajib perlu. Kalau nggak mengikuti kita akan ketinggalan dalam segala hal. Kita akan ketinggalan. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat dan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi, sharing dan lain sebagainya. Itu Mas Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari Bapak Ali Subhan tentang materi yang kita bahas pada sore hari ini. Intinya di dalam pendidikan masa COVID ini yang kita kenal dengan pendidikan jarak jauh itu memiliki banyak sekali peluang dan juga banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi
dalam rangka mengembangkan pendidikan di negara kita ini. Ya, itu ulasan dari yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Selanjutnya, bagi teman-teman sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan live-nya di Facebook, silakan untuk memberikan pertanyaan pada narasumber tentang topik yang kita bahas ini, yang mana tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dan lengkap oleh Bapak Ali Subhan. Silakan bagi teman-teman yang mau tanya. Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriana, Pak, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Hikmah. Telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Ali Subhan tentang pembelajaran jarak jauh saat ini untuk tingkatan mahasiswa, untuk tingkat madrasah aliyah atau SMA dan sederajatnya, hingga SMP atau MTS sederajatnya. Mungkin dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini sudah bisa sendiri gitu ya Pak, sudah bisa melakukan sendiri tanpa adanya bimbingan orang tua. Kemudian tantangan yang dihadapi untuk anak yang berada dalam jenjang MI ataupun SD dan juga RA ataupun PAUD, karena tidak semua orang tua itu yang pertama akan teknologi, yang kedua tidak semua orang tua juga menguasai akan mata pelajaran yang diberikan oleh guru terhadap siswanya. Dan hal ini hingga saat ini membuat orang tua itu pusing tujuh keliling ya Pak, karena setiap hari itu harus memantau anak-anaknya, harus memandu anak-anaknya dalam belajar jarak jauh ini. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Bapak Ali Subhan berikan mungkin untuk orang tua yang mana ketika anak tersebut mendapat pembelajaran jarak jauh itu pastinya tidak terlepas dari himbauan dan juga dari pantauan orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bapak Subhan, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Laila Fitriana. Monggo. Terima kasih Mbak Laila Fitriana, pertanyaannya bagus sekali ini. Ya, walaupun yang tanya anaknya belum gede gitu ya kan. Tapi pertanyaannya bisa mewakili orang tua yang lain. Jadi memang tadi apa yang saya sampaikan ya, termasuk kendala hambatan PJJ adalah kaitannya dengan orang tua yang mungkin pengetahuannya ya kan, itu tidak bisa mengikuti kemampuan atau materi yang sedang dipelajari oleh anak. Misalnya bahasa Inggris, misalnya bahasa Arab, matematika, dan ilmu-ilmu yang lain. Orang tuanya tidak bisa mengikuti. Bagaimana bisa membimbing, bingung, dikasih PR. Kaitannya dengan waktu, orang tuanya sibuk misalnya kan. Orang tuanya sibuk kerja atau sibuk melakukan kegiatan yang lain, orang tuanya karir,
sehingga tidak bisa juga membimbing anaknya yang PJJ tadi. Jadi beda-beda kondisinya. Kadang orang tua itu menyekolahkan anaknya atau mungkin membawanya ke pesantren itu memang beban di rumah biar terkurangi kan, karena ternyata jaga mendidik anak itu sendiri sangat susah sekali di rumah ini. Anak kadang lebih mendengarkan, lebih takut pada gurunya daripada orang tuanya. Kalau yang nyuruh gurunya itu langsung jalan, guru belajar nulis langsung tulis. Kalau dengan orang tuanya lari ke sana, lari kemari, nggak jelas. Makanya itu problem ya, itu kendala. Kalau menurut saya lepas dari solusi-solusi yang lain yang saya jelaskan tadi, kalau kaitannya dengan pengetahuan misalnya, ya mau tidak mau ya orang tua mencarikan pendamping untuk bisa mendampingi atau ngelesi materi-materi yang diajarkan oleh gurunya. Ngeles ya, ada PR, didatangkan pembimbing untuk mendampingi anaknya jawab PR, mengerjakan PR. Itu kalau kaitannya dengan apa? Dengan pengetahuan. Begitu juga waktu sama aja, kalau bisa mendampingi mau tidak mau akan mendatangkan orang atau mendatangkan privat lah ya, privat seseorang sehingga anaknya bisa dapat didampingi dengan baik, diarahkan dengan baik. Atau apa istilahnya, bimbel yang terbatas lah ya, artinya bukan bimbel yang rame-rame karena pandemi ya. Jadi intinya kalau misalnya orang tua tidak bisa mendampingi kaitannya dengan pengetahuan waktu, ya solusinya ya harus dicarikan pendamping. Dengan pendamping yang bisa mendampingi anaknya untuk mengikuti pelajaran itu, untuk biar semangat dan dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Jadi gitu kira-kira Mbak Laila ya. Jadi orang tua sibuk gitu kan, atau kurang. Begitu Mas Heri. Ya, terima kasih. Bagaimana? Masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Laila? Ya, cukup ya. Selanjutnya silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, bagi teman-teman baik yang ada di Zoom maupun yang live di Facebook, silakan. Nah, di sini ada pertanyaan di Facebook dari Livia Yulia Putri Maharani. Pertanyaannya, model pendidikan yang bagaimana untuk membenahi moral anak muda di zaman sekarang? Ini pertanyaan dari Mbak Livia. Silahkan pada Pak Alihan untuk menanggapi. Model pembelajaran bagaimana yang untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang. Anak muda ya, zaman sekarang. Terima kasih ya, Mbak siapa ini? Livia Yulia Maharani. Jadi memang pembelajaran itu harusnya tidak cuma mengedepankan pengetahuan. Di situ harus memasukkan karakter atau pendidikan karakter agar anak-anak didiknya, murid-muridnya, mahasiswanya itu moralnya jadi
jadi baik, jadi benar. Tidak hanya mengandalkan pengetahuan. Artinya dari sini bahwa pendidikan atau model pembelajaran yang ideal itu ya pendidikan yang mengintegrasikan ya antara pendidikan umum dan pendidikan agama, atau lebih spesifiknya pendidikan pesantren. Tidak hanya pembelajaran yang hanya mengedepankan pengetahuan tidak ada mengenyam sedikit pun materi-materi yang kaitannya dengan moral, akhlak atau agama. Itu akan mempengaruhi pada siswa dan siswinya. Tapi saya tidak tahu di Indonesia ini jadi dibeda-bedakan, ada pendidikan SMA, ada aliyah, ada SMP, ada sanawi ya. Sudah dikelompok-kelompokkan, oh ini umum, ini agama. Sebenarnya tidak ada dikotomi keilmuan itu. Ilmu ya satu, ya. Ilmu jadi satu, tidak dibeda-bedakan ilmu umum, tidak dibeda-bedakan ilmu agama. Ketika yang dipelajari hanya materi-materi umum, kering, karakternya kering, ya, jiwanya kering, maka moralnya pun akan tidak terarah, moralnya jadi kurang bagus, moralnya jelek. Sudah begitu di rumah, di masyarakatnya tidak mendukung, warganya membiarkan anaknya, kumpulannya, komunitasnya, pergaulannya tidak diperhatikan. Bahkan orang tuanya, saudaranya tidak bisa jadi contoh. Ya sudah dari awal, dari rumah sudah tidak ada yang berbau moral, etika. Berangkat sekolah sudah tidak ada arah ke sana. Sampai nanti komunitas teman-temannya sudah tidak ada arah ke sana. Ada ikut anak-anak jalan itu, anak-anak pang dan lain sebagainya. Ya tidak gimana moralnya tidak didapatkan sama sekali, kosong. Ketika kosong ya pasti moralnya tidak akan bagus, ya kan? Jadi logikanya ya memang harus menyeimbangkan pembelajaran yang, karena tadi keluhannya moral, berarti ya pembelajaran yang di situ ada nilai-nilai moralnya atau karakternya. Kalau keluhannya keilmuan, berarti ditingkatkan keilmuannya, materi keilmuannya di sekolah. Jadi harus imbang kan. Jadi dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Tapi Indonesia sudah terjadi seperti itu ya sudah bagaimana lagi. Tapi ya makanya kegelisahan pemerintah sehingga tiap pergantian menteri, pergantian kurikulum dan lain sebagainya ya. Yang kurikulum yang menteri siapa kemarin itu yang menekankan pada pendidikan karakter gitu kan, itu kan menjawab kegelisahan ya, karena itu ya berangkat dari zaman dulu nggak tahu ada menteri yang umum. Karena sebenarnya tidak boleh dipisahkan, Nah itu apakah ke depan bisa nggak misalnya di SMA, di SMK itu materi karakter itu benar-benar muncul di sana, tidak hanya sekedar disisipkan di materi tertentu, tidak, tapi memang benar-benar muncul pelajaran materi yang kaitannya dengan karakter, tidak dibeda-bedakan, tidak dipisah, tidak ada dikotomi. Ini kaitannya dengan model pembelajaran. Itu Pak Zaki. Iya, terima kasih. Mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir ini sudah masuk di komentar Facebook dari Muhammad Aditya Asafi. Di sini bertanya, apakah sistem pembelajaran daring di Indonesia sudah cukup efektif? Dan mungkin bisa diberikan tips
agar belajar online atau kuliah online ini biar tidak cepat bosan. Soalnya yang dia rasakan itu belajarnya itu monoton gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ali Subhan. Pertanyaan terakhir. Terima kasih ya, Mas Aditya. Jadi pembelajaran daring ya yang selama ini tadi sedikit banyak ada penelitian tadi kan yang muncul ya. Ada yang menjawab membosankan, tidak enak dan lain sebagainya, itu keluhan-keluhan itu muncul dari anak-anak siswa maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, memang kasus atau pembelajaran PJJ ini kemarin ini kan memang dadakan. Jadi ada pandemi, orang dilarang keluar, beraktivitas di luar, lockdown di rumah, berdampak pada pendidikan sehingga muncul PJJ. Gurunya kelabakan, muridnya kelabakan, orang tua kelabakan, semua jadi kelabakan. Maka memang ya terus terang aja memang nggak efektif. Tapi kasus kondisi seperti ini kalau kita tangkap sebenarnya ini peluang untuk menuju pembelajaran di Indonesia yang berbasis digital, yang mana memang itu sudah tuntutan. Ini sebagai apa ya, tikungan gitu kan, tikungan untuk Indonesia ini, SDM Indonesia ke depan, anak-anak muda besok 5 tahun, 10 tahun ke depan akan bagus-bagus kalau mau memanfaatkan apa ini, tikungan yang berupa digitalisasi atau pembelajaran yang online ini. Jadi ini kalau menurut saya justru ini peluang gitu kan, peluang untuk menuju yang lebih hebat lagi. Yang tadi saya sampaikan kan dengan digital, di situ materi-materi sudah ada di sana, tinggal baca. Nah kan buku-buku, referensi-referensi, PowerPoint, modul sudah ada di digital, semua tinggal baca. Selama ini tatap muka dengan gurunya yang disampaikan sudah ada di internet. Kenapa nggak langsung aja di internet? Yang disampaikan gurunya sudah ada semua di internet. Sudah ada semua. Kenapa nggak internet aja dulu terus diskusinya ya pengembangan teori yaitu dimunculkan dalam sebuah permasalahan atau solusi atau praktek dari teori yang ada. Itu sudah kesana. Jadi ini memang memang kita akui lah ya, dari PJJ kemarin itu kalau menurut saya dengan kelemahan tadi memang nggak efektif. Tapi ini diteruskan untuk pembelajaran yang e-learning. Ya, pembelajaran apa? Dan e-learningnya itu tidak. Selama ini kan tatap muka diganti PJJ, ya malah menurun. Kualitasnya akan apa? Menurun malah. Tapi ini tatap muka ke e-learning, hasilnya nanti akan meningkat, akan semakin tinggi. Dan ini tidak bisa dihindari. Kondisi ini sudah tuntutan, sudah keharusan, maka harus diikuti. Jadi untuk sekolah-sekolahan, para calon guru-guru ya ini harus diikuti ini. Para pengelola lembaga pendidikan ini harus diikuti semua ini. Jadi ini merupakan tikungan langkah untuk lebih maju, lebih cepat dan seterusnya. Jadi jawaban singkatnya memang nggak efektif. Tapi tidak efektif ini atau pandemi ini ternyata bisa diambil peluang untuk meningkatkan pembelajaran yang e-learning berbasis digital. Jangan balik ke yuk kita masih butuh tatap muka ya kan, di kondisi tertentu, di materi tertentu, di tema tertentu ya tatap muka. Tapi digitalisasi ini tidak bisa dihindari. Nanti itu perpustakaan semua kampus-kampus, dan sekarang ini kan paling perpustakaan tertentu atau perpustakaan nasional dan bisa diakses ke semua orang.
di dunia ini. Nanti antar sekolah satu ke sekolah yang lainnya, antar kampus satu dengan kampus yang lainnya itu saling terkoneksi, terpadu, ya, sehingga di rumah itu bisa buka referensi apa saja. Nah, itu kan keren itu, gitu. Jadi sangat-sangat mempermudah untuk mendapatkan ilmu. Kalau mau baca, kalau mau apa, mau baca. Kalau nggak mau ya malah nggak dapat sama sekali. Sudah nggak ada pertemuan tatap muka, ya kan? E-learning sudah nggak mau baca, ya sudah dapat apa? Jadi ini asumsinya ya memang harus banyak dosennya, gurunya banyak baca, muridnya banyak baca, karena sudah tersedia semuanya. Jadi mungkin kalau tadi dianggap pertanyaan yang terakhir, maka pesan saya ya kita harus bisa merubah mindset kita dalam menghadapi dunia digitalisasi, dunia teknologi informasi ini sudah keharusan, sudah tuntutan, tidak pilihan lagi. Begitu Mas Yadi, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Bapak Ali Subhan atas jawaban-jawabannya. Saya kira jawaban-jawaban dari Pak Ali tadi itu sudah sangat jelas dan sangat mudah untuk dimengerti dan bisa untuk kita laksanakan untuk kedepannya ini, sehingga pendidikan di Indonesia ini bisa berkembang menjadi pendidikan yang lebih bermutu dan bisa menjangkau yang lebih luas lagi. Gitu keinginan dari kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Subhan MA yang telah menyempatkan waktunya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah ahsanal jaza. Untuk selanjutnya dari kami demikian diskusi daring tentang pendidikan di masa pandemi telah langsung kurang lebih 1 jam 45 menit. Terima kasih kepada semua pihak dan juga teman-teman semua yang telah berpartisipasi dan ikutan menyaksikan live daring ini. Semoga semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan untuk dari saya sendiri, apabila ada kekhilafan dari arah manapun, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila ridhariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.